Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Mr. Lukman Splen. Kali ini saya akan meliput sebuah tanaman hias yang menurut saya sangat bagus penampilan dan performanya, juga memiliki nilai yang sangat bagus dalam hal lainnya di bidang atau di sektor estetika atau di sektor estetik atau estetika. Dari segi keindahan dan bentuknya yang sempurna, tiap daun palem kipasnya yang bertumbuh ini ada beberapa ini. Sekarang adalah video tanaman hias palem kipas dalam kondisi yang terbaru. Ini 6 bulan yang lalu pernah diliput juga, tapi potnya masih belum ganti. Sekarang potnya sudah ganti yang lebih besar. Dan juga 6 bulan yang lalu itu daunnya masih sedikit kecil-kecil lagi. Kalau nggak salah itu sekitar hanya ada 5 daun sampai 6 daun yang kecil-kecil gitu, yang kayak gini nih, yang udah daunnya agak rusak begitu. Ini yang dulu, ini daun yang dulu. Nah, dan sekarang setelah 6 bulan itu sudah tumbuh sekitar berapa daun ya? Saya hitung dulu ya, coba saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baiklah, saya sudah menghitung jumlah daunnya setelah 6 bulan yang lalu. Ternyata tanaman hias palem kipas saya ini menumbuhkan daunnya itu setiap bulan 1 daun. Berarti kalau 1 bulan 1 daun, 6 bulan berarti ada 6 daun ya, bener. Dan sekarang penampilannya juga sudah sempurna, juga bagus. Dan kondisi penampilan saat ini sudah roset atau penampilan yang agak sempurna, paling sempurna. Untuk media tanamnya saya sudah ganti ini. Dulu kan masih itu media tanamnya itu 100%, bukan 100%, tapi ada akar pakis dan itu dan sekam. 50% akar pakis, 50% sekam. Bukan sekam bakar tapi sekam mentah gitu. Dan untuk pemupukannya saya pakai pupuk organik. Dan ini setelah 3 bulan lagi, setelah 3 bulan itu saya ganti itu media tanamnya. Sebenarnya ya, untuk media tanam yang sebelumnya, yaitu media tanam seperti akar pakis dan sekam, itu juga bisa hidup. Itu setelah 3 bulan pada saat saya meliput tanaman ini, itu masih terus tumbuh pertumbuhan tanaman ini dengan sehat dan bagus. Tapi setelah 3 bulan itu saya menggantinya. Setelah video sebelumnya itu, setelah 3 bulan saya mengganti video ini, sudah mengganti media tanaman ini. Media tanamnya adalah saya ganti dengan tanah. Kenapa tanah? Karena tanaman palem kipas ini bisa hidup di tanah 100% untuk media tanam. Jadi saya pakai tanah. Dan untuk pemupukannya itu saya 100% menggunakan organik. Tidak ada unsur yang menggunakan NPK buatan butiran-butiran begitu ya. Dan juga kalau menggunakan organik itu saya tidak begitu khawatir kalau tanaman ini akan mati gitu. Jadi aman-aman saja begitu risikonya, karena saya waktu itu kan masih belum mengerti ini proses fisiologi sama proses pertumbuhan metabolisme. Bukan metabolisme, kalau metabolisme untuk tubuh manusia, tapi kalau tumbuhan itu namanya fisiologi. Waktu itu saya belum tahu fisiologi tanaman ini. Tapi untuk jaga-jaga ya saya pakai pupuk organik gitu. Jadi yang aman-aman saja.
Untuk saat ini pupuknya itu tidak pakai pupuk organik tapi kompos ya. Kompos itu kayak apa ya? Kayak semacam daun-daun yang sudah difermentasi itu. Itu kan organik. Sedangkan kalau pupuk organik ya dari itulah kayak pupuk kandang gitu. Tapi saya untuk selama ini untuk ini saya masih eh, konsentrasikan pakai kompos gitu. Kompos daun gitu. Sama campuran apalah pokoknya yang penting kompos begitu. Bukan pupuk organik tapi ya komposnya itu juga berfungsi sebagai pupuk organik. Tapi pupuk organiknya ini bukan pupuk organik kandang, tapi pupuk organiknya ini pupuk organik alam, yaitu kompos-kompos dari dedaunan begitu. Dan juga saya juga apa ya, untuk media tanamnya itu saya ganti itu pakai media tanam tanah dan dan pasti harus dalam kondisi harus selalu lembab itu tanahnya. Jadi tiap sore harus disiram meskipun keesokan sorenya masih terlihat lembab begini, ya harus masih tetap disiram anunya. Apa namanya? Eh apa ya istilahnya apa namanya? Media tanamnya harus tetap disiram. Itu fungsinya untuk apa namanya ya? Kayak ber berfermentasi. Fermentasinya itu maksudnya media tanamnya itu berfermentasi untuk membuat suatu unsur hara, yang mana unsur hara dari fermentasinya itu akan dijadikan makanan untuk tanaman pohon palem kipas ini. Nah, kalau sudah unsur haranya sudah terbentuk, otomatis kan tanaman pohon palem kipas ini tidak kebingungan akarnya untuk menyerap unsur hara yang terkandung di dalam media tanamnya ini. Jadi apa ya? Dalam kondisi seperti itu, tanaman palem kipas ini akan tumbuh sehat dan bagus seperti ini. Ini rencananya nanti sore, jam berapa ya? Jam 4 sore lah kira-kira itu, atau jam setengah 4 sore akan saya beri lagi nih pupuk organiknya yang berupa kompos tadi itu. Komposnya itu mirip kayak gini. Nah, ini kompos ini. Biasanya ini kalau disiram akan berwarna hitam pekat ini. Ini karena tidak disiram. Ini biasanya disiram tiap sore juga ini tanaman ini. Dan kemarin lupa saya tidak nyiram ini, cuma nyiram bagian sini saja, bagian dari sini saja. Cuma yang di bagian sini tidak disiram karena apa? Karena masih lembab. Tapi nanti ini biasanya disiram. Biasanya ya disiram ini anunya tiap sore. Karena kalau jenis tanaman ini tidak terlalu dikhawatirkan untuk kelembapan. Meskipun sering lembab, ya tanaman jenis ini nggak akan mati begitu, masih kuat asalkan masih tetap terjaga anunya, kondisi fisiologi tanaman yang satu itu. Ini juga pakai kompos, ini berupa kompos. Lihat media tanamnya kompos. Ini tiap sore biasanya disiram, nanti berwarna hitam pekat ininya komposnya. Ini ketebalan sekitar 3 cm sampai 5 cm untuk komposnya. Ini kan ada tanah, awalnya kan dasarnya tanah itu apa namanya? Media tanamnya, lalu dikasih kompos dalam ketebalan sekitar 5 cm begitu. Ya ini ya juga kompos, ada komposnya. Ini kompos. Ada komposnya. Nah, baik, kembali lagi di palem kipas. Ini kan masih belum saya beri kompos ini. Nanti ini komposnya ditaruh di sini, di atasnya. Ini kenapa saya belum ngasih dia kompos si palem kipas ini? Itu penyebabnya karena pertumbuhannya masih sehat, pertumbuhannya itu selalu sempurna begitu tiap daunnya, dan hijau tua, dari hijau muda jadi hijau tua. Dan motivasi atau semangat pertumbuhan daun yang bertumbuh itu juga tinggi. Satu hari bisa menumbuhkan 0,5 sentimeter. Yang ini nih. Dan yang itu masih semangat
untuk tumbuhnya masih tinggi. Itu sebabnya saya tidak kasih kompos. Tapi setelah saya melihat yang ini, ternyata daunnya agak mulai di ujungnya ini agak mulai menguning, bukan? Nah, itu berarti saya punya kesimpulan kalau palem kipas saya ini juga sudah waktunya diberi kompos kembali. Baiklah, ini adalah tanaman hias palem kipas yang mana segala sesuatunya itu serba organik. Seluruhnya organik ini. Daripada tanaman yang lainnya itu kan masih ada sempat dikasih pupuk mutiara begitu, NPK mutiara, butiran-butiran itu. Nah, yang ini saya ini 100% ini organik ini. Bener, tidak bohong saya ini kalau yang palem kipas. Karena apa? Kenapa masih organik? Karena saya khawatir gitu, takut mati atau apa kalau kalau palem kipas ini. Karena masih belum mengerti sama fisiologi tanaman ini. Dan untuk pencahayaan cahaya matahari, palem kipas saya ini saya beri pancaran cahaya matahari yaitu 4 jam sehari, tapi dari pagi bukan siang. Dari jam 7 sampai jam berapa kalau 4 jam? Dari jam 7 sampai jam 10-an ya. Jam setengah 7, 8, 9, 10. Sampai jam setengah 11, berarti 3 jam setengah. Saya ini memberi pancaran sinar matahari pagi sampai jam setengah 11 siang. Nah, dan setelah itu tanaman ini menerima intensitas cahaya matahari tidak langsung seperti ini, misalkan tidak langsung. Jadi pertumbuhannya seperti ini. Kalau media tanamnya itu pakai 100% tanah tanpa campuran kompos lah. Kalaupun ada kompos itu saya kasih di atasnya begitu. Jadi ini tidak ada banding satu tanah banding satu kompos atau pupuk organik. Jadi ini 100% tanah begitu perbandingannya. Kalaupun mau dikasih pupuk atau kompos saya kasih di atasnya ini. Demikian liputan tanaman palem kipas ini. Tetap tanaman yang sama dari 6 bulan yang lalu. Ya, tanaman ini. Semoga video saya ini bermanfaat untuk Anda, untuk perawatan palem kipas Anda di rumah masing-masing, untuk perawatan tambahan lanjutan. Apabila ada yang kurang dari video saya ini, saya minta kritikan yang sifatnya membangun agar video selanjutnya lebih baik isinya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.